Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25 dengan tema memandang ke depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita hidup dengan cara pandang pada 3 kurun waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada orang-orang tertentu yang begitu euforia dengan kehidupan masa lalu karena mereka mengalami keberhasilan hidup, sukacita, dan kesuksesan di masa lalu. Lalu dengan euforia itu, pada masa kini ia terlena sehingga ia mengalami banyak tantangan, lalu akhirnya tidak berpikir ke masa depan. Ada juga orang-orang tertentu yang mengalami begitu banyak kecemasan akan masa lalu yang berat. Mereka hidup dalam kegelapan penuh dosa, sehingga kemudian pada masa kini begitu takut menghadapi realita, apalagi memikirkan masa depan. Bagaimana seharusnya kita bersikap pada masa kini memang ditentukan dengan hal-hal apa yang kita dapati di masa lalu, dan bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan, hambatan, godaan, dan cobaan di masa kini, serta berpikir ke masa depan, tentunya dengan melibatkan Tuhan Allah. Dalam bacaan kita pada hari ini, Raja Daud berhadapan dengan sebuah situasi yang membingungkan para pengawal dan pegawai serta pembesar-pembesar istananya. Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena ia telah mengambil Batsheba, istri dari Uria. Daud menyadari akan kesalahannya ini. Lalu ketika Tuhan Allah memberikan hukuman kepada Daud dengan menulahi anak dari Batsheba dan Daud, maka ketika anak itu mengalami sakit penyakit yang begitu berat, Daud berupaya untuk berdoa dan berpuasa sedemikian rupa, memohon belas kasihan Tuhan. Daud tahu masa lalunya tidak baik karena mengambil Batsheba, tapi dia berharap Tuhan membuka segala belas kasihannya. Namun hukuman Tuhan sudah final. Tuhan mencabut nyawa anak Daud dan Batsheba. Dan pada momen ini kemudian Daud berhenti berpuasa. Dia bangkit dari rasa penyesalan dan ratap tangisnya. Kemudian dia mandi, berurap, pergi ke bait Allah, berdoa mengucap syukur pada Tuhan, dan sesudah itu dia meminta makanan dari pegawai-pegawai istananya. Hal ini membuat bingung para pengawalnya maupun para pembesarnya. Mengapa Daud melakukan hal itu? Bersusah payah untuk kesembuhannya, tetapi kemudian ketika anak itu sudah mati, ia melakukan segala hal yang biasa saja. Ungkapan Daud dengan kekuatan imannya, dia mengatakan, bukan anakku yang akan datang kepadaku, tapi aku yang akan datang menghampirinya. Bapak Ibu Saudara, Daud memandang ke depan. Masa lalunya memang tidak baik, lalu dia berupaya pada masa kini untuk memohon belas kasihan Tuhan. Ia tidak mau dikuasai oleh masa lalu, dia berbuat pada masa kini. Namun ketika Tuhan memberi jawaban yang pasti, dia tetap memandang ke depan. Dia akan menjumpai anaknya. Dan karena itu dia harus bangkit dari perasaan duka cita. Dia harus tetap memiliki semangat dan kekuatan. Dan dia menghibur Batsheba istrinya. Lalu Tuhan menganugerahkan anak yang lain bagi mereka. Dalam hidup ini adalah penting untuk berbuat pada masa kini, apapun masa lalu kita, lalu mengandalkan Tuhan supaya kita memperoleh masa depan yang cerah. Penulis Sabda Bina Umat pada hari ini, yaitu Profesor John Titale, menyampaikan GPIB adalah gereja yang lahir dari Badan Penginjilan Belanda. Itu adalah bagian dari masa lalu GPIB. Masa lalu GPIB tidak boleh menghambat GPIB. GPIB harus bisa melihat peluang ke masa depan.
Apa yang GPIB mampu lakukan tidak boleh tertahan oleh masa lalu. GPIB adalah milik Tuhan, artinya GPIB adalah gereja Tuhan. Inilah dasar bagi keberadaan GPIB dimanapun kita berada. Masih dalam rangka syukur HUT ke-72 tahun GPIB, apapun masa lalu GPIB, baik sinodal, mupel maupun lingkup lokal, adalah penting untuk jangan bernostalgia karena keberhasilan dan jangan juga terpuruk karena kegagalan, tapi milikilah kekuatan menghadapi realita masa kini serta memandang ke depan bersama dengan Tuhan supaya GPIB mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya sesuai dengan visi GPIB. Tuhan memberkati. Amin.